Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih terus melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf ya. Dan kita masuk pada kisah Nabi yang baru, Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa zalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Ayat 103. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami mengutus setelah mereka Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Fadzalamu biha, maka mereka menzalimi ayat-ayat kami tersebut. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, dan lihatlah bagaimana itu mereka mengingkari ayat-ayat tersebut, lihatlah bagaimana akibat orang-orang berbuat kerusakan. Allah buka ayatnya dengan tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa. Kemudian kami mengutus setelah para nabi tersebutlah Musa. Allah menggunakan kata tsumma ya, karena memang jaraknya jauh. Kita tahu Nuh, kemudian nabi-nabi sebelumnya adalah Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Lut, kemudian Syuaib ya. Itu nabi-nabi yang, dan itu jaraknya tidak begitu jauh di antara mereka ya. Artinya ada jarak, tetapi begitu langsung ke Nabi Musa sangat jauh sekali. Dari Nabi Syuaib kepada Nabi Musa sangat jauh, ya, sangat jauh. Makanya Allah menggunakan tsumma. Kemudian bedanya juga di sini Allah menggunakan tsumma ba'atsna, kami mengutus. Adapun sebelum-sebelumnya Allah mengatakan wa ila 'adin akhahum, kepada Adin, kepada kaum Ad kami kirim saudara mereka. Wa ila samuda akhahum, kepada Samud kami kirim saudara mereka yaitu Nabi Saleh. Kemudian wa ila Madyan akhahum, kepada Madyan Syuaib, Lutan Lut. Jadi tapi ketika Nabi Musa Allah mengatakan tsumma ba'atsna, kami utus, pakai kata ba'atsna, kami utus setelah nabi-nabi tersebut Nabi Musa ya. Karena ada beberapa keistimewaan kisah Nabi Musa dibandingkan umat-umat sebelumnya. Pertama, umat Nabi Musa sangat banyak ya dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Yang kisah-kisah Nabi yang kita sebutkan, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, ya, tidak sebanyak Bani Israel. Kemudian di antara keistimewaan Bani Israel, mereka adalah umat-umat yang ngeyel dengan kesabaran Nabi Musa yang luar biasa, ya, dan tidak diberikan azab kepada mereka, hendak. Jadi ngeyel, tetapi Allah tidak mengadab mereka, ya. Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, menentang, akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya umat Nabi Musa berlanjut sampai sekarang, kaum Yahudi. Ya, sampai sekarang bahkan mereka akan terus berada sampai di penghujung umur bumi ini ya, yaitu menjelang hari kiamat ya. Oleh karenanya mereka istimewa dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina", dengan ayat-ayat kami, yaitu dengan mukjizat-mukjizat ya yang kami siapkan kepada Nabi Musa. Allah tidak pernah menyebutkan mukjizat, Allah selalu menyebutkan dengan nama ayat-ayat. Ya sama maknanya, orang sekarang mengistilahkan dengan mukjizat. Mukjizat itu artinya tantangan yang orang tidak mampu untuk mendatangkannya. Ayat-ayat, tanda-tanda. Sebenarnya ayat-ayat maksudnya tanda-tanda yang membuktikan bahwasanya Musa adalah seorang rasul atau utusan Tuhan. Itu disebut dengan ayat. Dan ayat-ayat Allah banyak ya. Ada ayat-ayat yang menunjukkan kauni, yang menunjukkan adanya Tuhan. Ada ayat-ayat yang menunjukkan Tuhan, di antaranya mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi ini menunjukkan ada Tuhan, maka disebut dengan ayat. Kenapa disebut ayat-ayat yang menunjukkan adanya Tuhan? Karena nabi-nabi ini datang dengan suatu mukjizat yang khariqul adah, yang berlawanan atau keluar daripada sunatullah, dari aturan alam ya. Keluar daripada aturan alam yang tidak mungkin bisa melakukan perubahan tersebut kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti mukjizat Nabi Musa di mana kayu bisa berubah menjadi ular, ya. Ini tidak ada yang bisa bikin kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka mukjizat disebut dengan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti adanya Tuhan adalah mukjizat atau Allah sebut dengan ayat. Ayat maksudnya dalil, alamat, bukti bahwasanya Tuhan itu ada. Dari sisi mana? Dari sisi alam semesta ini punya aturan-aturan, sunan kauniyah, aturan yang Allah bikin, hukum sebab dan akibat. Tetapi Allah bisa rubah ya hukum sebab akibat tersebut yang menunjukkan bahwasanya yang membuat aturan ini yang bisa merubahnya. Berarti ada yang membuat aturan ini dan dia bisa merubahnya. Contohnya seperti kayu dirubah menjadi ular. Ini keluar daripada aturan alam, ya, aturan alam. Kayu bisa berubah jadi hewan tuh nggak bisa, ya. Yang bisa bikin gitu siapa? Yang bikin aturan. Yang bikin aturan dia bisa merubah aturannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti api Nabi Ibrahim. Api kan membakar, tidak ada api buat dingin. Tetapi ketika Ibrahim yang dilempar, Allah rubah, ya anaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Berarti ada Tuhan. Makanya mukjizat-mukjizat para nabi disebut dengan ayat. Disebut dengan ayat. Ayat secara bahasa Arab artinya tanda, alamat. Alamat apa? Alamat yang menunjukkan adanya Tuhan pencipta alam semesta ini, pengatur alam semesta. Dan ayat-ayat Allah banyak. Di antaranya mukjizat Nabi ini salah satu. Di antaranya alam semesta. Matahari, rembulan yang berada pada edarannya, yang terbit pada waktunya, terbenam pada waktunya, cahaya matahari yang tidak pernah pudar, dan semuanya itu adalah tanda bahwasanya ada yang mengatur. Itu Tuhan. Di sini Allah mengatakan bi ayatina, kami utus Musa dengan ayat-ayat kami, dengan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang menunjukkan adanya Tuhan. Kepada siapa? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja Mesir dari suku Akbat. Sebagaimana lakop itu gelar, sebagaimana kalau raja Persia disebut dengan Kaisar, raja Persia disebut Kisra, kalau raja Romawi disebut Kaisar, kalau raja Habasyah disebut Najasyi, ya. Kalau raja Yaman disebut Tubba, ya. Kalau seperti sekarang, kalau penguasa negara republik disebut presiden, ya itu jadi gelar. Kalau di Indonesia raja, ya, atau di Jogja disebut sultan, ya ini namanya itu gelar. Tapi namanya sendiri berbeda, ya. Namanya sendiri berbeda, ya. Jadi Fir'aun bukan nama, Fir'aun adalah gelar, ya. Fir'aun adalah gelar. Seperti yang penguasa kerajaan Arab Saudi namanya raja, ya. Sekarang Raja Salman, ya. Tapi raja, ya. Jadi Fir'aun itu seperti raja. Bukan nama, tapi dia adalah gelar, ya. Sebagaimana Kisra, sebagaimana Kaisar, sebagaimana Sultan, sebagaimana Najasyi, ya, dan sebagaimana gelar-gelar penguasa yang lainnya. Kemudian kata Allah, kami utus Musa kepada Fir'aun wa malaih, dan kepada pembesar-pembesarnya, ya. Tentunya mereka disebut secara khusus Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, ya, karena yang lain hanya ngikut mereka. Rakyat secara umum hanya ngikut kepada mereka ini hanya mengikuti Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Dan mereka lah yang pokok dalam mengatur kerajaan Mesir, Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tersebut, sehingga disebutkan secara khusus Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, karena semua keputusan di tangan mereka. Kata Allah, fadzalamu biha, mereka pun menzalimi ayat-ayat tersebut. Jadi fadzalamu biha ini tidak secara bahasa, fadzalamu biha, zalamu tidak pas digabung dengan kata biha, ya. Tidak pas, makanya di sini ada uslub tadmin, ada fiil yang terkandung dari kata zalamu, sehingga para ulama mentakdirkan maksudnya fadzalamu anfusahum kafirina biha. Mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan kafir kepada ayat-ayat tersebut. Karena yang cocok dengan biha adalah kafirin. Jadi ditakdirkan, dan ini sering kita sebutkan namanya uslub tadmin, dan ini dalam Al-Quran banyak. Sudah pernah saya contohkan beberapa tafsiran ayat, ya. Karena fadzalamu biha itu enggak pas, secara kata gandengnya enggak pas. Berarti ada kata kerja verbal yang terkandung dalam verbal ini. Jadi verbal ini mengandung verbal yang lain, itu namanya tadmin. Fadzalamu maksudnya adalah fadzalamu anfusahum kafirina biha, mereka pun menzalimi diri mereka dengan kafir kepada ayat-ayat tersebut. Dengan kafir kepada ayat-ayat tersebut, kata Allah, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang berbuat kerusakan.
Jadi ini Allah tidak mengatakan lihatlah fanzur kaifa kana akibatuhum, lihatlah bagaimana akibat kesudahan mereka, tapi Allah tidak mengatakan hum, mereka, Allah mengganti mereka dengan al-mufsidin. Lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang merusak. Karena kezaliman itu mengkonsekuensikan ada pengerusakan. Ya, karena mereka berbuat zalim berarti mereka melakukan kerusakan. Sudah pasti. Ya, sudah pasti. Kezaliman menimbulkan kerusakan. Maka cukup Allah memberikan sifat yang lain selain mereka zalim. Allah sebutkan sifat mereka yaitu al-mufsidin, melakukan kerusakan, ya. Baik, ini secara global Allah kasih mukadimah ayat meringkas apa yang akan kita baca setelah ini. Baru kemudian Allah masuk dalam detail. Itu di antara metode, ya, dalam Al-Qur'an terkadang menyampaikan satu kesimpulan, ya. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina ila fir'aun. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi fa dhalamu biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Kemudian kami mengutus setelah para nabi-nabi sebelumnya, kami mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Kemudian mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri dengan kafir kepada ayat tersebut. Lihatlah bagaimana kesudahan mereka. Artinya mereka hancur. Ini kesimpulan. Nah, sekarang baru Allah masuk dalam detailnya. Bagaimana kisahnya? Berikut ini, ya. Wa qala Musa, Allah berkata, wa qala Musa, ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Ya. Berkata Musa, wahai Fir'aun, sungguhnya aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Di sini Nabi Musa mengatakan ya Fir'aun adalah bentuk penghormatan kepada Fir'aun, menyebutnya dengan sesuai gelarnya. Karena Allah telah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata-kata lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut, siapa tahu dia sadar, siapa tahu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat perkataan Musa kepada Fir'aun selalu baik. Selalu kata-katanya dengan sindiran, dengan kelembutan agar dia sadar. Terlebih lagi Musa punya utang budi sama Fir'aun. Ini bapak angkatnya dulu. Ya, kita tahu Musa dulu kan kecil dipelihara oleh Fir'aun, ya. Fir'aun sayang kepada Musa sampai besar, ya. Kalau Fir'aun enggak sayang sudah sejak kecil sudah dibunuh sama Fir'aun. Tapi Musa sampai besar di bawah naungan Fir'aun, sementara Bani Israel diperbudak, dia jadi Nabi Musa gampangannya bos di rumahnya Fir'aun. Karena dia anak angkatnya Fir'aun. Maka dia gunakan kata-kata yang lembut, dia mengatakan ya Fir'aun. Ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ya. Fir'aun di sini maksudnya wahai raja. Ya, wahai raja, ya. Dan demikian kalau kita dapati Nabi SAW juga ketika menulis surat kepada para raja, Rasulullah SAW menyebutkan gelar mereka. Seperti kata Nabi SAW kepada Heraklius, ila Herakl azimir Rum. Kepada Heraklius, pembesar Romawi. Azimir Rum itu pembesar Romawi. Ya. Rasulullah sebutin, karena ada hikmah kita bermukhatabah, berbicara dengan tokoh-tokoh seperti ini, tentu ada etika-etikanya. Ya. Lihat Nabi Musa berkata, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ini Rasulun min Rabbil Alamin. Sungguhnya aku adalah seorang Rasul dari Rabbul Alamin, dari penguasa alam semesta ini. Ya. Aku diutus oleh penguasa alam semesta. Dan ini maksudnya supaya mereka Fir'aun dan yang mendengar Fir'aun dan para pengikutnya, pembesar-pembesar ini, agar mereka mudah taat kepada Musa. Karena Musa bukan ngomong sendiri, tapi dia diutus. Yang mengutusnya adalah penguasa alam semesta. Rabbil Alamin, penguasa alam semesta. Di sini ini juga ada singgungan kepada Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan kaum Mesir. Ya. Dia mengatakan aku adalah penguasa Mesir, aku adalah Tuhan kalian, ya. Malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali aku, ya. Alaysa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku yang menguasai kerajaan Mesir dan sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Jadi dia mengaku dia raja Mesir, Tuhannya orang-orang Mesir. Maka Nabi Musa memberi istilahnya sindiran, aku ini utusan Rabbul Alamin, bukan cuma utusan Tuhannya Mesir atau Tuhannya Romawi, Tuhannya Persia, enggak, aku ini utusan Tuhan seluruh alam semesta. Tuhannya orang-orang Persia, Tuhannya orang-orang Romawi, termasuk Tuhannya orang-orang Mesir. Ini sekaligus langsung menundukkan Fir'aun, tapi dia tidak langsung, tidak to the point, tapi dia masuk pada makna yang umum. Aku utusan Rabbul Alamin. Ya, aku utusan Rabbul
alamin. Jadi dua faedah, intinya disebut Rabbul Alamin dua faedah. Faedah pertama, agar mereka tunduk karena Nabi Musa bukan utusan orang sembarangan tapi utusan Tuhan. Yang kedua, agar mereka tahu bahwasanya Firaun yang dihadapi didakwai oleh Musa ini alaihissalam bukanlah seorang Tuhan, tapi dia adalah marbub, adalah makhluk yang dikuasai oleh Rabb yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Haqiqun ala alla aqula ala Allah ilal haq. Haqiqun, ada yang mengatakan jadirun atau harisun. Kalau harisun ala, aku begitu semangat untuk tidak mengucapkan atas Allah kecuali yang benar. Haqiqun atau jadirun, yang pantas bagiku adalah tidak mengucapkan tentang Allah kecuali kebenaran. Artinya aku ini utusan Tuhan dan aku tidak mengada-ngada. Aku ini utusan Tuhan, penguasa alam semesta, dan aku tidak mengada-ngada wahai Firaun. Apa yang aku ucapkan ini benar. Benar-benar perintah Tuhan. Benar-benar titah Tuhan. Haqiqun ala alla aqula Allah ilal haq. Aku tidak mengucapkan tentang Allah kecuali yang benar. Ya. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan bawa bayyinah yaitu ayat tadi. Bukti-bukti. Di sini bayyinatin dalam bentuk nakirah sebagai pengagungan. Aku telah mendatangkan bukti besar dari Rabb kalian. Di sini lagi peringatkan bahwasanya yang ngutus aku Rabb kalian. Kalian itu hanyalah makhluk seluruhnya. Tidak ada bedanya dengan yang kalian, tidak ada bedanya Firaun dan rakyatnya. Ya, kalian semua adalah makhluk. Tapi Nabi Musa tidak langsung tegas, dia kasih isyarat. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan bawa bukti yang nyata dari Rabb kalian. Dia enggak mengatakan dari Rabbku. Nabi Musa mengatakan dari Rabb kalian. Ya, Rabbku dan Rabb kalian sama ya. Kalau begitu, fa arsil ma'iya bani Israil, maka lepaskanlah Bani Israil. Aku ingin bawa pergi dari negeri Mesir untuk pulang ke kampung halaman mereka di Palestina. Sebagian ahli sejarah mengatakan sejak sejak hari masuknya Nabi Yusuf ke dalam Mesir sampai hari masuknya Musa ke dalam Mesir jaraknya 400 tahun. Jadi 4 abad antara Yusuf. Pertama yang bawa Bani Israel ke Mesir adalah Yusuf. Sebagaimana dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dia ngajak semua bapaknya, ibunya, keluarganya untuk pindah dari Palestina menuju Mesir. Kemudian hidup di sana selama 400 tahun. Tadinya disebutkan bahwasanya sebagian oleh tafsir seperti Tahir bin Ashur bahwasanya di zaman Nabi Musa yang hidup adalah Al-Malik, ya. Makanya kalau kita baca surat Yusuf, kita baca Nabi Yusuf mengatakan Allah menggunakan kata wa qala al-malik, berkata sang raja. Ya. Qala al-malik, berkata sang raja. Allah tidak mengatakan qala Fir'aun, berkata Fir'aun. Ini isyarat bahwasanya suku yang Nabi Yusuf hidup di zaman suku tersebut bukanlah suku Akbat. Karena suku Kipti, penguasa mereka disebut dengan Fir'aun. Suku Kipti, penguasa mereka disebut Fir'aun. Sementara di zaman Nabi Yusuf, penguasanya disebut dengan Al-Malik, raja. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqarat dan seterusnya. Sehingga sebagian tafsir mengatakan suku yang Nabi Yusuf hidup di zamannya suku Heksos, bukan suku Akbat. Dan mereka memuliakan Nabi Yusuf alaihissalam dengan keluarga. Sampai Nabi Yusuf alaihissalam meninggal bersama saudara-saudaranya, yaitu Asbat, 12 orang seluruhnya meninggal. Kemudian terjadi pergolakan sehingga suku Heksos diusir, masuklah suku Akbat. Nah, sejak suku Akbat atau suku Kipti tersebut, maka penguasanya dikenal dengan Fir'aun. Panggilannya berbeda, sukunya berbeda. Nah, dari situ muncul Fir'aun pertama, Fir'aun kedua, dan seterusnya, entah Ramses yang Fir'aun di zaman Musa, Fir'aun keberapa kita tidak tahu. Tapi intinya setelah perubahan kekuasaan, maka akhirnya suku Bani Israel disiksa, diperbudak ya, kemudian ditindas ya. Dan itu kerjaan Fir'aun kepada mereka. Mereka punya lahan sendiri, dikasih lahan sejak zaman suku Heksos. Setelah Nabi Yusuf meninggal, akhirnya muncul penguasa baru, akhirnya mereka diintimidasi, disiksa, dijadikan budak. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Nabi Musa tidak sedang memerangi Fir'aun, tidak. Nabi Musa tidak sedang mengatakan, Fir'aun kau mundur, saya yang jadi raja. Tidak. Dia tidak bicara tentang masalah kerajaan Fir'aun. Dia cuma nyuruh Fir'aun bersibadahlah kepada Allah. Kalau kau tidak mau, enggak apa-apa. Ya. Tapi saya mau bawa pergi Bani Israel, karena saya diutus kepada Bani Israel. Ya. Dia ingin bawa Bani Israel keluar dari Mesir menuju Palestina. Ya.
Makanya Musa berkata, "Fa'arsil ma'iya Bani Israil." Utuslah, lepaskanlah Bani Israil kepadaku. Apa kata Fir'aun? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha. Kalau memang kau punya bukti bahwasanya kau adalah utusan Tuhan, datangkanlah bukti tersebut. Jadi subhanallah, Nabi Musa tidak langsung menunjukkan bukti, tapi dia pancing dulu. Saya telah punya bukti, saya utusan Tuhan. Kalau gitu lepaskan Bani Israil. Kata Fir'aun terpancing. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Kalau memang kau punya bukti, datangkan. Ya. Maka Nabi Musa kemudian menunjukkan bukti mukjizat yang dia miliki. Fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka dia lemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi ular yang besar. Thu'ban itu ular jantan yang gede. Kalau kita baca buku tafsir, maka macam-macam, ada yang mengatakan sebesar sampai mulutnya terbuka sampai berapa meter, puluh meter, pokoknya mengerikan. Ada yang mengatakan sampai terbuka, benar-benar ular nyata. Thu'banun mubin. Allah mengatakan mubin. Ular yang nyata, bukan ular khayalan, bukan ular halusinasi, ular yang nyata. Benar-benar kayu berubah jadi ular. Ini menunjukkan ada Tuhan yang bisa merubah itu semua. Ya. Dalam ayat yang lain disebut ka'annaha janun. Ular tersebut seperti jan. Jan adalah ular yang kecil, ya. Sehingga perlu menggabungkan dua ini mengatakan bahwasanya meskipun ular tersebut thu'banun mubin, ular yang besar, tapi dia ka'annaha jan, gerakannya seperti ular yang lincah. Ular kecil gerakannya lincah, meskipun dia badannya besar ular tersebut, tapi gerakannya lincah. Gerakannya lincah, sehingga ini ular spesial. Biasanya kalau ular gede jalannya pelan-pelan. Ularnya Musa enggak. Ularnya gede, kemudian kalau dia ngangkat kepalanya gede, mulutnya dibuka lebar, tapi gerakannya lincah seperti ular kecil. Seperti ular kecil. Jadi dia memiliki dua sifat, gede dan lincah. Makanya datang dalam sebagian ayat thu'banun mubin, dalam ayat yang lain ka'annaha. Dia seperti, seakan-akan seperti ular yang lincah, ya. Ini mukjizat yang pertama di hadapan Firaun. Wa naza'a yadahu, kemudian dia lepas cabut tangannya, ya. Ada yang disebutkan di janahaika, yaitu di ketiaknya, ya. Wa naza'a yadahu, dia keluarkan tangannya. Zahirnya cuma satu tangan, ya, tangan kanan. Zahirnya tangan. Ada yang mengatakan dari bawah ketiaknya, ada yang mengatakan dari kantongnya, ya. Kemudian dia keluarkan. Jadi tangan kanannya dimasukkan, dikeluarkan. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Tiba-tiba tangannya putih, bercahaya, ya. Keluar daripada kondisi yang sesungguhnya, ya. Orang-orang Musa disebut dalam hadis, Musa kulitnya coklat menuju ke hitam, ya. Dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW berkata, wa amma Musa fa Adam jasimun sabtun. Adapun Musa, kata Rasulullah SAW melihat Nabi Musa fa Adam. Adam itu coklat tua, ya, menuju ke arah ke arah hitam, tapi coklat, ya. Jasimun badan besar, sabtun rambutnya terurai, Nabi Musa. Maka ketika dia keluar warna putih, ini aneh karena tubuh dia bukan berwarna putih, dan putihnya bukan penyakit baros. Min ghairi su'in, bukan karena sakit. Ayatan ukhra. Kata Allah, min ghairi su'in ayatan ukhra, bukan karena sakit putih tersebut, dan ini tanda mukjizat yang lain. Keluar cahaya. Nurani, kata para ulama, keluar cahaya. Di zaman tersebut Thomas Alva Edison belum lahir, belum tercipta bolam lampu, ya. Tapi Nabi Musa bisa keluarkan cahaya dari tangannya dan warnanya putih. Dan tangannya kan dua, satunya coklat, satunya putih. Dan ini mukjizat, kata para ulama, mukjizat menunjukkan berkaitan dengan dirinya, tangannya tiba-tiba menjadi cahaya. Yang kedua berkaitan dengan tongkat yang dia bawa, jadi ular. Jadi dua mukjizat yang dibawa oleh Musa. Mukjizat tongkat dan mukjizat tangannya sendiri. Dan ini sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya dia adalah utusan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa bikin begini kecuali Tuhan. Siapa yang tidak normal, tangan keluar cahaya enggak normal. Enggak normal, keluar cahaya. Putih, bawahnya hitam, tangannya sebelah kirinya, ada yang mengatakan cuma kaf. Ya ini saja, bagian sini yang keluar putih dan bercahaya, sementara tangan kirinya enggak, dan di bawahnya juga enggak. Ya. Yang bisa bikin begini, variasi, sebelah sini bercahaya, sebelah sini enggak, cuma Tuhan. Yang bisa bikin tongkat berubah menjadi ular beneran cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Ya. Apa komentar mereka? Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun
inna hadza lasahirun alim. Berkata para pembesar-pembesar Firaun dari pengikut Firaun, mereka berkata ini penyihir hebat. Lasahirun alim, ini tukang sihir yang pakar. Tukang sihir yang alim, yang ahli. Ulamanya tukang sihir ini, Nabi si Musa ini, ulamanya tukang sihir, ahli. Ya. Mereka rupanya hidup di zaman orang-orang mengagungkan tukang sihir. Orang yang bisa sihir itu orang hebat. Jadi yang lagi booming, lagi viral di zaman itu adalah sihir. Ketika Nabi Musa bisa melakukan demikian, oh ini hebat ini. Tapi mereka mengatakan tersebut bukan untuk mengakui Musa. Harusnya mereka mengagungkan Musa sebesar-besarnya, harusnya. Tetapi karena Musa mengatakan dia utusan Tuhan, ini masalah. Seharusnya mereka mengagungkan Musa. Karena semakin jago sihir, semakin dia dikagumi ketika itu. Tapi masalahnya, Musa tidak mengatakan dia penyihir. Masalahnya Musa mengatakan dia utusan Tuhan. Ini jadi masalah. Seandainya dia mengatakan saya penyihir, sudah. Dia akan diagungkan oleh Fir'aun sebesar-besarnya. Seagung-agungnya. Maka mereka berkata, inna hadza lasahirun alim. Ini penyihir yang hebat. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum, famadza ta'murun. Ya, sungguhnya dia ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Apa yang kalian perintahkan? Bagaimana menurut kalian? Kata Fir'aun, famadza ta'murun. Kalau gitu apa menurut kalian? Wahai pembesar-pembesarku. Ya. Kenapa mereka mengatakan Musa ingin mengeluarkan kalian dari negeri kalian? Ada yang mengatakan seperti Ibn Asyur, ada tiga kemungkinan. Mungkin mereka mengatakan ini Musa, ya. Kalau kemudian dia ajak keluar Bani Israel, semua ikut dia, kemudian dia pindah, dia bikin kerajaan baru yang akan berperang dengan kita suatu saat karena mereka dendam. Ini sudah kita siksa 300 tahun. Jadi mereka akan dibawa oleh Musa bikin kerajaan baru, dan kalau dia sudah nyerang kita akan bisa terusir. Karena mereka akan bisa kekuatan. Jadi jangan ikuti dia. Dia ini ngajak Bani Israel keluar untuk bikin kerajaan menyerang kita di kemudian hari. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, seakan-akan mereka berkata ini bahaya. Kalau dia orang-orang pada beriman sama dia, semua suku Kipti beriman sama dia, maka sama saja kita akan terusir. Fir'aun sang raja akan terusir, para pembesar-besar akan terusir. Jadi sihir dia ini akan mengantarkan kepada pengusiran kita. Kemudian yang ketiga dia mengatakan bahwa sebagian suku-suku Bani Israel ada yang diangkat sebagai pembesar-pembesar di kerajaan Fir'aun, sehingga kalau mereka keluar, mereka akan keluar negeri kalian. Jadi ini tiga tafsiran ya disebut oleh para ahli tafsir. Apa maksudnya yuridu ayyukhrijakum min ardikum famadza ta'murun? Si Musa ini ingin mengusir kalian dari negeri kalian. Dan lihat bagaimana provokasi mereka yang hebat. Mereka ingatkan tentang cinta negeri. Cinta negeri adalah suatu yang perkara yang fitrah. Seorang suka dengan negerinya, suka dengan kampung halamannya, apalagi dia hidup lama di situ, tempat lahirnya di situ, tumbuh berkembang di situ, hartanya di situ, kekayaannya di situ, istri anaknya di situ ya. Terus suruh keluar itu perkara yang berat. Mau pergi ke tempat lain mulai dari nol enggak. Ya. Makanya mereka memprovokasi Musa ini ingin mengusir kalian. Padahal Musa tidak mengatakan demikian. Musa sederhana. Itu Bani Israel saya bawa pulang ke kampung saya. Selesai. Kalian tindas 300 tahun. Tertindas, tersiksa. Saya mau bawa pulang. Tapi mereka ini provokator. Provokator untuk menggambarkan sesuatu yang bukan begitu. Musa tidak ingin menggulingkan Fir'aun. Musa tidak ada bicara penggulingan. Dan Allah tidak mengutus dia untuk menggulingkan Fir'aun. Tidak. Musa tidak pernah bicara Fir'aun angkat saya sebagai menteri, angkat saya sebagai... Tidak, dia tidak bicara tentang kekuasaan sama sekali. Dia ngajak Bani Israel untuk pergi, untuk bisa beribadah kepada Allah terlepas dari cengkeraman Fir'aun. Ya, agar tidak ditindas, diperbudak. Itu saja tujuannya. Tetapi rupanya para pembesar Fir'aun ini pintar dan mereka memprovokasi. Seakan-akan kalau dilepaskan Bani Israel maka ini berbahaya. Maka berbahaya bagi kita akan terusir cepat atau lambat. Ya. Kalau gitu, famadza ta'murun? Kata Fir'aun, kalau gitu bagaimana menurut kalian? Famadza ta'murun? Maksudnya ini musyawarah. Bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kita lakukan? Qalu arjih wa akhahu. Mereka berkata kepada Fir'aun, arjih wa akhahu, yaitu arjihhu wa akhahu. Arjihhu wa akhahu. Asalnya arjihhu wa akhahu, yaitu tunda dia. Jangan tahan dia atau jangan dibunuh ya. Kita lihat dulu, biarkan tahan dulu ya. Kita lihat dulu, jangan segera memberi keputusan tentang mereka berdua. Ya. Jangan segera memberi keputusan tentang mereka berdua. Ya.
Apa? Kita punya ide, kata mereka. Wa arsil fil madaini hasyirin. Ya. Arji wa akhahu wa arsil fil madaini hasyirin. Jangan dulu bunuh mereka, jangan dulu ambil tindakan kepada mereka berdua. Kita punya ide. Karena dia adalah tukang sihir, kita tantang dia berduel. Ya. Arsil fil madaini hasyirin. Maka utuslah kepada seluruh negeri-negeri polisi-polisi hasyirin, maksudnya yang mengumpulkan. Itu para polisi-polisi, petugas-petugas kerajaan. Suruh bikin sayembara mengumpulkan para penyihir. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Kalau petugas-petugas tersebut sudah tersebar, maka akan datang seluruh penyihir-penyihir hebat. Dia cuma satu orang. Kita punya banyak penyihir, jangan khawatir. Kata Allah, wa ja'a as-saharatu fir'aun. Maka datanglah para tukang sihir kepada Firaun. Cepat sekali bikin sayembara, siapa yang mungkin datang tukang sihir. Khilaf di kalangan para ulama, berapa jumlah tukang sihir tersebut? Pendapat banyak yang mengatakan ribuan. Ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 17.000. Ada yang mengatakan 19.000 penyihir, ada yang mengatakan 30 sekian ribu, ya, macam-macam ya. Ada yang mengatakan 80.000, ada yang mengatakan sekitar 900. Ya, intinya banyak, intinya mereka banyak. Ini yang menunjukkan bahwasanya yang lagi viral ketika itu, yang lagi booming adalah ilmu sihir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat mukjizat yang mengungguli mereka semua karena bukan sihir. Mirip dengan sihir tapi bukan sihir. Mirip dengan sihir tapi bukan sihir, ya. Karena lagi booming ketika itu adalah masalah ilmu sihir. Dan sini yang sering saya sampaikan perkataan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dia mengatakan bahwasanya para nabi diutus sesuai dengan apa yang lagi booming ketika itu. Seperti Nabi Isa alaihissalam diutus di zaman orang lagi menggandrungi ilmu pengobatan. Ternyata Nabi Isa diutus dengan ayat yang bisa menyembuhkan orang buta, bisa melihat cuma disentuh. Ya, sampai sekarang belum ada teknologi yang membuat orang buta bisa melihat. Saraf-saraf yang putus disambung lagi belum ada sampai sekarang. Tapi Nabi Isa dulu tidak pakai operasi, cuma sentuh langsung bisa melihat. Ini menunjukkan Tuhan yang bikin, karena nggak mungkin orang buta disentuh langsung bisa lihat, mustahil. Walaupun manusia berhasil, dia pasti memerlukan proses-proses yang panjang tapi dia cuma sentuh bisa melihat. Sama penyakit baras, orang yang kulitnya ada kelainan diusap sembuh. Dan itu yang lebih menakjubkan Nabi wa ukhrijul mauta biizni. Ya, wa tukhrijul mauta biizni. Kata Allah, kau mengeluarkan orang mati dengan izinku. Jadi orang mati bisa dibangunkan sebentar oleh Nabi, bisa ditanya, ngobrol, mati lagi. Ini mustahil. Mustahil manusia bisa bikin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Tapi Nabi Isa bisa. Artinya karena lagi booming ilmu kedokteran. Seperti disebutkan juga misalnya Nabi Muhammad SAW lagi booming balaghah, kemudian fasaha, ilmu bahasa, maka Allah turunkan Al-Qur'an yang turun dengan bahasa Arab, dengan huruf-huruf hijaiyah yang mereka ucapkan, namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Ya. Al-Quran itu menakjubkan. Di antara saya kadang mikir menakjubkan. Kita baca surat Yusuf, mungkin kita juga sudah hafal, kita sudah ulang-ulang, mungkin puluhan kali, kita nggak pernah bosan, subhanallah. Setiap baca ada pengaruh, setiap baca kita tersentuh, itu menakjubkan, saya bilang. Anda juga baca novel, baca sekali, berdua kali udah buang, nggak menarik. Tapi kalau baca surat Yusuf, antum sudah hafal, antum baca berulang-ulang, tetap saja antum mendapatkan sesuatu yang nikmat, luar biasa. Itu dari Tuhan ya. Dan demikian kisah-kisah yang kita baca, saya sudah berapa kali khatam kisah Nabi Musa. Tapi ya begitu, selalu ada menakjubkan, ada sesuatu yang menarik kita dengar. Kalau kita baca kita tersentuh, luar biasa, ada keimanan di balik itu semua. Ini semua dari Tuhan. Yang bukan, jadi mukjizat Al-Quran itu banyak, bukan dari sisi balaghahnya doang. Dari kandungan maknanya, ya dari nasihat yang terkandung dalamnya, dan itu kita merasakan, ya itu kita merasakan. Nabi Muhammad SAW diutus dengan Al-Quran yang ketika itu lagi booming, lagi viral tentang masalah balaghah dan yang lain. Nabi Yusuf alaihissalam, wallahu alam saya belum menemukan ulama yang menyebut hal ini, tapi saya pendapat saya bahwa Nabi Yusuf diutus di zaman ketika itu viral tentang tafsiran mimpi. Ya, oleh karenanya ketika raja, orang banyak menafsirkan mimpi. Sehingga di situ raja bermimpi dan raja tanya kepada pembesar-pembesarnya karena mereka biasa menafsirkan mimpi. Tetapi yang menakjubkan Nabi Yusuf kalau menafsirkan mimpi, akurasinya 100%. Tidak ada kemungkinan salahnya. Karena itu karena Allah yang ngajarin. Sementara mereka mungkin nafsirnya salah sedikit. Nabi Yusuf alaihissalam akurasinya 100%. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam diutus di zaman penyihir lagi banyak. Lagi viral. Orang yang penyihir, kata Ibnu Atiyah dalam tafsirnya,
uh, Al-Muharrar Al-Wajiz, bahwasanya penyihir dihormati ketika itu. Nabi Musa datang bukan dengan sihir tapi suatu yang mukjizat. Jadi intinya Nabi Musa sekarang ditantang dengan ribuan penyihir. Ada yang mengatakan 80.000, khilaf. Ada yang mengatakan 15.000, ada yang mengatakan 12.000, ada yang mengatakan 1.000-an ya. Intinya mereka berkumpul untuk berduel dengan Nabi Musa alaihissalam. Para penyihir datang menemui Fir'aun. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kata mereka, wahai Fir'aun, apakah kami akan dapat ganjaran upah kalau kami yang menang? Mereka tidak ragu, mereka pasti menang. Cuma mereka memastikan ini datang benar-benar ada upahnya enggak? Duel sama Nabi Musa. Ya. Dan ini dalil ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya para penyihir tidak bisa merubah benda ke benda yang lain, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa berubah kayu jadi ular, enggak bisa. Enggak bisa kertas jadi logam, enggak bisa. Mustahil, mereka enggak bisa. Karena kalau mereka bisa rubah, mereka enggak butuh minta upah sama Fir'aun, tinggal rubah jadi dinar selesai, jadi emas. Mereka enggak perlu minta upah sama Fir'aun, ya. Ketika mereka minta upah berarti mereka tidak bisa merubah satu zat ke zat yang lain. Artinya dari kalau ada namanya persenyawaan kimia ada, tapi dari kertas jadi emas, ya, dari perunggu jadi emas, ini mereka tidak pernah bisa melakukan. Kalau mereka bisa menyihir, ya, bukan ilmu kimia tapi sihir, berubah, itu mustahil ya. Mustahil, karena kalau mereka bisa rubah, ya, maka mereka pasti tidak perlu minta upah. Makanya ada syekh dulu pernah sama saya, dia ngobrol sama orang Sudan, ya. Dia ngejek, kata dia, apa ente di Saudi? Syekh ente enggak ada yang sakti-sakti. Kita ulama kita bisa berubah kertas menjadi duit. Kata syekh tersebut, terus ngapain kamu kerja di Saudi kalau kertas bisa dirubah jadi duit? Udah pulang kampung aja tinggal rubah kertas jadi duit, ngapain kerja jauh-jauh, ya. Itunya ya, ini enggak, ya. Seperti itu. Jadi enggak ada. Tapi kalau namanya penipu, ya banyak juga harus kasih modal dulu, nanti digoyang-goyang jadi banyak. Namanya yang ketipu, ya. Tapi intinya nggak ada namanya sihir dari sesuatu nggak ada menjadi ada, tuh nggak ada, yang mustahil. Ini nggak ada nih. Tahu-tahu keluar duit itu nggak ada. Atau merubah satu benda ke benda lain langsung, ya, bukan proses, ya, langsung, itu mustahil. Makanya mereka minta duit sama Fir'aun. Kata Fir'aun ketika ditanya ada nggak gajinya, kata Fir'aun, qala na'am, iya ada. Wa innakum laminal muqarrabin, bukan cuma dapat gaji wahai para penyihir, kalian akan menjadi orang-orang dekatku. Jadi orang-orang dekatku. Artinya kalau Fir'aun duduk, mereka akan duduk di sampingnya, menjadi pembesar-pembesar, dihormati oleh satu negeri Mesir. Ini suatu kenikmatan tersendiri. Lebih daripada yang kalian minta. Ini dapat duit selesai pulang, enggak. Kalian bukan cuma dapat duit, kalian datang dan kalian akan menjadi orang-orang mulia di sisiku. Luar biasa. Ini menunjukkan Fir'aun serius ketika menyuruh penyihir-penyihir untuk melawan Nabi Musa. Fir'aun serius, karena dia tahu yang dia hadapi ini bukan orang sembarang. Dia sebenarnya, saya yakin Fir'aun sudah tahu naluri dia atau fitrah dia, tahu ini Musa ini bukan tukang sihir, tapi dia memang ngeyel dan dia keras kepala. Buktinya apa? Bahwasanya nuraninya tahu itu, bahwasanya ini bukan tukang sihir. Buktinya dia serius, dia panggil tukang sihir, dia kasih duit, bagi-bagi duit, bahkan bukan cuma dapat duit, dapat kedudukan. Kalau dia tahu Musa ini tidak adalah perkara yang ringan, dia bilang, ngapain kasih? Udah kamu satu orang aja, 5 orang lawan aja, ngapain saya panggil banyak-banyak? Ngapain panggil ratusan? Ketika dia panggil ratusan atau ribuan lah, sebagaimana pendapat ahli tafsir menunjukkan Fir'aun tahu Musa ini bahaya dan dia bukan sembarangan. Dan sebenarnya dalam diri dia tahu ini adalah utusan Tuhan. Makanya Nabi Musa berkata, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguhnya kau sudah tahu wahai Musa, tidak ada yang menurunkan ini semua kecuali pencipta langit dan bumi. Kau sudah tahu, kata Musa. Laqad alimta, kau sudah tahu. Taib, kata Fir'aun, na'am wa innakum la minal muqarrabin. Kalian dapat upah ya, dan kalian akan menjadi orang pembesar di sisiku. Akhirnya terjadilah duel. Qalu ya Musa, kata mereka, ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, kita yang lempar duluan atau kamu yang lempar duluan? Jadi mereka sombong. Di sini mereka sombong, mereka merasa pasti menang. Seakan-akan mereka ngejek. Musa, terserah ente deh.
Kamu mulai dulu, kami terserah. Kamu mulai dulu, kita yang menang. Kita yang mulai dulu, kita yang menang. Sekarang jadi mereka ngajak Musa. Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kau lempar duluan tongkatmu atau kami yang lempar duluan. Tidak ada bedanya. Mau duluan kami atau kau duluan, tetap saja kita menang. Musa berkata, qala alqu, kalian lempar duluan. Ketika Nabi Musa berkata lemparlah duluan, bukan berarti Nabi Musa menyetujui adanya syirik, sihir, enggak. Karena mereka memang penyihir, mau disuruh atau enggak, tapi Nabi Musa ingin menampilkan syubhat untuk membantah syubhat. Jadi tidak jadi masalah menampilkan syubhat jika seorang mampu untuk membantahnya. Ya, dan ini semakin kuat untuk membuat orang yakin bahwasanya mereka di atas kesalahan. Karena mereka yang duluan dan kemudian didominasi oleh ularnya Nabi Musa. Kemudian falamma alqau, tatkala mereka lempar tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, maka mereka pun menyihir mata-mata manusia. Orang-orang melihat bahwasanya ini benar-benar jadi ular. Wastarhabuhum, mereka membuat orang-orang menjadi takut. Bahkan yang tersihir bukan cuma manusia. Nabi Musa juga dalam surat Thaha kata Allah, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka dikhayalkan kepada Musa, dikhayalkan kepada mata Musa, bahwasanya itu ular-ular yang benar-benar bergerak. Yang benar ini benar-benar sihir, dan sihir punya pengaruh. Kita tahu sihir punya pengaruh, ini nyata, bukan seperti perkataan Mu'tazilah atau perkataan Ibn Hazm yang seakan-akan menolak adanya sihir. Mereka mengatakan ini bukan sihir, ini cuma sekedar mereka siapkan di tanah lapang, kemudian dikasih minyak, kemudian di tengah matahari yang sangat terik sehingga seakan-akan bergerak, dikasih panas tertentu. Kita bilang kalau cuma begitu orang tidak akan takut. Nah, tali jadi ular, enggak. Ini benar-benar annaha tas'a, benar-benar bergerak seperti ular. Tali kan bentuknya bukan ular. Kan tali yang dilempar, tali, tongkat. Yang mereka bawa tali, mereka bukan sedang bawa ular. Ketika dilempar jadi ular. Jadi mereka sihir. Itu namanya sihir. Sebagian orang yang mengingkari seperti orang Mu'tazilah mengingkari, kata mereka ini bukan sihir, ini cuma apa? Cuma tipuan, trik, sulap kalau bahasa kita. Kita bilang ini bukan sulap. Kalau sulap Allah tidak mengatakan sulap itu kan ya tipuan apa? Tipu muslihat, tapi sebenarnya tidak ada sihir. Ini bukan sulap, ini sihir. Sulap kecepatan tangan atau tipuan apa namanya trik-trik, enggak, ini bukan sulap, ini sihir. Benar-benar mempengaruhi mata manusia. Makanya Nabi Musa pun terpengaruh. Bahkan Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang hebat. Kenapa sihir yang hebat? Karena semua yang hadir terpengaruh. Jangankan semuanya, bahkan Nabi Musa yukhayyalu ilaihi min sihrim anha tas'a. Sampai dikhayalkan oleh Nabi Musa bahwasanya ular tersebut bergerak. Benar-benar bergerak. Sehingga Nabi Musa pun takut. Fa aujasa fi nafsi khifatan Musa. Nabi Musa takut. Nabi Musa takut, dan sihir adalah hak, sihir benar. Sekarang orang tersihir ada yang bisa dibunuh, ada yang bisa dibuat sakit, ada yang buat membenci, ada dikhayalkan sudah melakukan sesuatu ternyata tidak. Banyak sihir luar biasa. Setan punya kemampuan untuk menyihir. Kata Allah waja'u bi sihrin azim, maka mereka datang dengan sihir yang hebat. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq. Kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Musa pun lempar. Fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Tiba-tiba si ular tersebut jadi besar, ular Musa besar, langsung makan ular tersebut dengan cepat. Talqafu kata para ulama, wal laqfu kal laqafan atanawul bi sur'ah, yaitu cepat. Mengambil dengan cepat. Talqafu itu mengambil dengan cepat. Jadi maksudnya disebutkan ular tersebut menelan. Jadi bukan gigit gini ularnya, tapi ditelan karena cepat. Gerak cepat, langsung habis. Cepat. Talqaf fa idza hiya talqaf. Talqaf itu ngambil dengan cepat. Ma ya'fikun. Sihir yang mereka lakukan, kedustaan yang mereka lakukan dimakan oleh ularnya Nabi Musa. Ya, tadi disebut, makanya sebagian ulama khilaf berapa besar mulut ular Nabi Musa. Karena kalau ternyata itu ribuan, misalnya ribuan penyihir, Nabi Musa sendiri berarti ularnya gede banget, berarti kan cuma satu. Tapi begitu besar kemudian makan, kemudian ular nyata, bukan ular mainan. Bukan ular halusinasi, artinya ketika dia makan, itu tongkat-tongkat hilang, ular semua hilang. Tali-tali semua hilang, dimakan oleh ularnya Nabi Musa, dan Nabi Musa kemudian berubah jadi tongkat kembali. Makan. Ya. Jadi ini bukan ketika terjadi hal tersebut, kata Allah, fawaqa'al haqqu, maka nampaklah kebenaran. Wa batala ma kanu ya'malun, maka nampaklah kebatilan apa yang mereka selama ini kerjakan, yang mereka kanu mustamirrin, kan mereka senantiasa mengerjakan tipuan-tipuan. Ini bukan tipuan tapi sihir yang mereka biasa lakukan. Ya.
Faghulibu hunalika, maka para penyihir tersebut terkalahkan. Ya. Faghulibu hunalika. Allah menggunakan kata apa kalau bahasa Indonesia? Dikalahkan. Pasif, bukan pasif ya, atau aktif. Ada kalau mengalahkan apa bahasa Indonesia, kalau dikalahkan apa namanya? Jadi Allah tidak mengatakan Musa mengalahkan mereka, tapi mereka dikalahkan. Karena kita tahu yang mengalahkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Musa. Faghulibu hunalika, mereka kalah di situ di tempat pertarungan tersebut. Ya, wa qalabu sagirin, maka jadilah para penyihir tersebut terhina, kalah. Ketika mereka kalah, kata Allah, wa ulqiyas saharatu sajidin, maka dilemparkanlah para penyihir tersebut sujud. Ulqiya, ya. Seakan-akan ada yang mendorong, ya. Jadi kalau ulqiya seakan-akan ada yang lempar mereka, ada yang dorong mereka, ada yang langsung mereka sujud, ya. Padahal tidak ada yang mendorong, tapi mereka serta-merta langsung sujud. Serta-merta langsung sujud. Kenapa? Karena mereka kaget dengan, terpukau dengan mukjizat Nabi Musa. Mereka pakar sihir, mereka tahu sihir kayak apa. Mereka tahu ini bukan sihir. Seperti kata orang tidak tahu sihir kecuali tukang sihir juga. Ini mereka tahu ini bukan sihir. Kalau sihir mereka tahu ciri-cirinya. Ini nyata. Berarti ada Tuhan. Bagaimana kayu bisa rubah jadi ular yang gede dan makan sekaligus. Langsung dimakan semuanya dengan waktu yang singkat. Mereka seakan-akan karena kagum dengan Nabi Musa, mereka langsung sujud. Tampak seakan-akan ada yang dorong, padahal enggak ada yang dorong. Makanya Allah menggunakan kata apa namanya? Mabdil majhul wa ulqiya. Wa ulqiya saharatu sajid. Seakan-akan mereka dilemparkan kemudian mereka sujud, ya. Kemudian mereka berkata qalu amanna bi rabbil alamin. Mereka berkata kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa alam semesta ini. Taib, ini ada kata para ulama zahirnya mereka sujud beneran, mereka sujud benar. Kenapa mereka bisa sujud? Bisa jadi mereka tahu ibadahnya Musa sujud, atau bisa jadi ketika Musa menang, sebagai perkataan alusi, bisa jadi Musa sujud syukur, kemudian mereka niru, bisa jadi mereka niru. Tapi intinya zahirnya mereka sujud. Ini bukan majaz, benar-benar mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berkata amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul Alamin, kepada penguasa alam semesta. Demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan bismillah taala. Kurang lebih mohon maaf kepada para jamaah bisa ikhlas bimah, insyaallah kita sambung kembali sampai pertemuan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.